Oke, selamat sore. Kita kembali lagi bersama saya seperti Seginting. Hari ini kita membahas tentang kuliner dan kebudayaan Sumatera Utara. Berkebetulan hari ini kita berada di Museum Negeri Sumatera Utara. Di Museum Negeri Sumatera Utara itu lengkap di sini tentang aspek kehidupan masyarakat Sumatera Utara, baik masa prasejarah maupun masa belum kemerdekaan hingga sampai saat ini. Di sini kita bisa banyak temui peralatan-peralatan atau perlengkapan khususnya dalam pengolahan makanan dalam kehidupan sosial masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Baik itu dari suku Toba, Melayu, Karo, Mandailing, Pak-Pak, sampai Nias. Di sini sangat-sangat memberikan kita edukasi yang baik. Karena saya orang Karo, berkebetulan saya di sini ingin menunjukkan sumpit. Ini ada sumpit perakan. Sumpit perakan ini terbuat biasa itu dari pandan atau sikei. Biasanya untuk menyimpan nasi, cimpa ataupun bahan makanan lain agar tidak cepat mengalami basi atau tidak baik lagi untuk dikonsumsi. Jadi sumpit ini sampai saat ini masih digunakan masyarakat Karo, apalagi yang masih di daerah, di perkampungan masih menggunakan sumpit. Biasanya dulu dibawa kalau bekal dalam perjalanan ke ladang atau dia berpergian ke desa lain seperti itu. Terima kasih. Ya, setelah kita di sini, kita melihat ke sisi yang sebelah kanan. Nah, di sini ada, saya ingin perlihatkan mungkin adik-adik sekarang atau anak-anak muda generasi sekarang ini mungkin tidak tahu ya. Ini ada namanya lanjung. Lanjung ini biasa digunakan oleh masyarakat Melayu yang biasanya itu diisi untuk sayur-sayuran, bahkan bekal atau makanan yang dia bawa. Itu biasa kalau dia gunakan untuk pergi ke sawah, kebun, seperti itu. Generasi saat ini mungkin melihat memasak nasi itu hal yang mudah. Tinggal ambil beras, cuci, masukkan rice cooker, kita tunggu. Tapi pada di masa sebelum Indonesia merdeka, proses dari padi menjadi beras itu merupakan hal yang panjang sebelum sampai dia menjadi nasi. Biasanya setelah masa panen, para perempuan atau kaum perempuan pada masa itu, mereka melakukan aktivitas menumbuk padi bersama. Kalau di Karo itu istilahnya nutu kelusung. Jadi beramai-ramai bergantian menumbuk padi, biasa dijambur atau di lumbung padinya, menumbuk beramai-ramai, dan biasa dengan nyanyian, ada nyanyi, ada lagu yang mereka tampilkan. Pada saat masa proses perjuangan kemerdekaan, mereka sambil bernyanyi kemerdekaan, berjuang untuk merdeka. Setelah selesai ditumbuk, ada lagi mereka menampi bersama, menampi beras dengan menggunakan tampi atau ndiru. Ini proses yang sangat luar biasa, dan tidak hanya kaum perempuan dewasa atau remaja perempuan, tapi sejak dini anak-anak juga sudah dikenalkan bagaimana proses atau tradisi menumbuk padi tersebut. Kalau sekarang kita mengenal dengan kitchen set. Kitchen set, bagaimana susunan tampilan dapur yang amat cantik luar biasa. Tapi jangan salah, nenek moyang kita dulu sudah juga punya tata aturan atau kitchen set di dapur mereka. Ini merupakan bentuk kitchen set pada zamannya. Nah, kebetulan ini kitchen setnya tuh pemilik orang yang bersuku Karo. Ada para-para, itu di bawah apinya ada dalikennya gitu dia. Lengkap dengan blendernya atau gilingan cabai, ulekan, istilah kita kalau di Karo itu namanya lagan, lengkap dengan bakinya. Teman dulu itu juga sudah ada rice cooker, tapi rice cookernya dalam bentuk periuk. Periuk itu udah sekarang ya, zaman dulu itu ada kudin gelang-gelang,
Ini periuk zaman dulu, ini biasa dari Kuningan. Itu mereka gunakan untuk menanak nasi. Rasanya luar biasa enak. Saya sudah pernah coba. Mereka sudah punya kukuran kelapa, tapi di sini bentuknya itu tidak seperti sekarang yang hanya papan saja, tapi dibuat ukir-ukiran seperti bentuk hewan. Nah, ayo kita lanjut pada masa tempo dulu. Nenek moyang kita, mereka sudah kenal dengan perniagaan, sudah tidak hanya barter saja, tapi mereka sudah mulai menjual. Ada beberapa yang mereka jual itu seperti beras, jagung, kacang-kacangan, rempah, dan yang lain-lain. Bagaimana mereka mengukur barang yang mereka jual? Jadi masing-masing daerah itu memiliki alat ukur sendiri atau bejana ukur sendiri. Kalau di Karo ada gantang, kalau di Nias mereka sudah gunakan timbangan namanya valiera. Valiera itu, ini ada contohnya, ada valiera, tapi ini timbangan yang untuk emas. Nah, yang besar itu adalah timbangan untuk sayuran. Mereka sudah punya alat sebagai bentuk mengukur seperti itu. Oke, selain perniagaan atau perdagangan maupun yang mereka tanam sendiri di kebun atau di sawah mereka, di masa itu juga mereka sudah mulai proses berburu untuk menangkap hewan-hewan seperti burung, hewan-hewan besar atau tikus, tupai yang biasa mereka konsumsi. Ini ada beberapa alat di depan kita. Ini ada seperti jaring, ini namanya mo, ini berasal dari Nias. Sior ini seperti panah dari Toba. Ini ada rewas dari Karo. Itu rewas ini biasa dia kayak dipukulkan gitu untuk menangkap letau atau burung puyuh seperti itu. Nah, selain mereka mengenal berburu di daratan, mereka juga melakukan perburuan itu di sungai, di laut. Nah, kita coba lihat dulu ke sana. Selain mereka berburu di daratan, mereka juga melakukan perburuan itu ada di sungai, di laut. Nah, di sini mereka selain untuk menjadi mata pencaharian, menggunakan alat-alat tangkap ini seperti jala, bubu, tungkup, durung, dan sulangat. Mereka juga mulai menjadikan ini hal yang sangat-sangat baik kita rasa. Kenapa? Mereka sudah mulai menyusun menunya sendiri. Oh, hari ini kita makan ikan gabus, besok jangan gabus lagi lah, kita ambil sepat. Mereka sudah tahu tuh sampai ke situ. Sudah tidak gabus melulu atau belut melulu, enggak. Mereka sudah tahu. Bahkan kalau mereka ingin udang, mereka sudah mencari udang. Sudah bisa menentukan menu-menu apa yang mereka masak. Seperti ikan baung asam, udang galah, mereka sudah bisa menentukan itu. Jadi luar biasa lah proses perjalanan kuliner Sumatera Utara itu dari masa ke masa. Kita sudah melihat semua bagaimana proses terjadinya sebuah makanan atau hasil kuliner, mulai dari meramu, mulai dari menentukan bahan, sampai juga proses bagaimana bahannya diperoleh. Ini hal-hal yang luar biasa, dan ini merupakan hasanah kebudayaan kita yang luar biasa, khususnya Sumatera Utara dan Kota Medan. Warisan-warisan kuliner ini harus kita jaga, harus kita kuatkan, dan harus kita perkenalkan lagi dengan mengikuti proses, mengikuti zaman. Kuliner Indonesia, kuliner Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, nggak boleh ketinggalan. Terus maju dan terus berkembang dan terus berkarya. Dan ini karena kekayaan yang kita punya, yang harus kita jaga dan kita rawat. Terima kasih. Salam hormat saya, Alexander Krise Ginting Munte.